Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, puji Tuhan kita ketemu malam hari ini ya untuk pelanjutan dari pengajaran prinsip dasar pemuridan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berikan shalom. Tadi sudah beri shalom belum? Kiri, kanan, berikan senyum atas, bawah, biar kita menyatu di dalam Tuhan. Ya, pujian dan doa hari ini sungguh menguatkan kita untuk menerima pengajaran yang sungguh sangat, ya, saya pikir sangat penting bagi kita ya sebagai murid, apalagi untuk menjadi murid teladan seperti yang berjudul ya pada tema hari ini. Nah, baik, sebelum memulai dengan pengajaran, saya wajib untuk memberikan pengenalan diri saya, karena saya lihat di sini banyak wajah-wajah baru yang belum mengenal saya mungkin, dan juga begitu ya dengan saya. Yang sudah mengenal saya, kita makin akrab ya, puji Tuhan. Baik, saya bernama Olivera Wijaya ya. Teman-teman boleh memanggil saya dengan Ibu Oli atau Olive. Ya, saya manggil teman-teman aja ya. Kita semua sepanutan. Kalau adik-adik boleh ya, saudara-saudari bolehlah. Nah, saya berasal dari Gereja Santo Bonaventura ya di Pulau Mas, Jakarta Timur. Nah, kita ini di Dekenat Timur, Bidara Cina juga Dekenat Timur, kita sedekenat. Nah, saya sampai hari ini masih menjadi ya status sebagai istri dari satu orang suami saya yang baik ya. Nah, kami dikaruniai 3 orang anak, 2 perempuan, 1 laki. Ya, yang besar perempuan, nomor 2 perempuan, yang bontot laki. Semuanya sudah berkeluarga dan memberi kami masing-masing 2 cucu. Jadi sudah 6 cucu saya. Ya, 4 cewek, 2 cowok. Nah, apa aktivitas saya sehari-hari? Tentu melayani di rumah dan juga melayani Tuhan. Baik di paroki saya sebagai anggota tim persekutuan doa. Jadi saya masuk ya aktif di persekutuan doa. Kemudian juga di BPK dan juga di Shekina sebagai pewarta maupun pengajar. Nah, tentu hari ini saya sangat bersukacita dapat melayani juga saudara pada malam hari ini. Ini suatu suatu hal yang sangat memberikan saya suatu sukacita ya. Berkat yang saya dapatkan boleh dibagikan. Kita semua hari ini mau belajar bagaimana menjadi murid teladan. Bukan hanya murid tapi yang teladan ya. Nah, baik. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kita akan masuk ke dalam tema hari ini. Masih ingat, saya recall sedikit ya. Di pengajaran pertama kita sudah mendapatkan apa? Masih ingat? Panggilan murid ya. Yang kedua, relasi dan persaudaraan ya. Ketiga apa? Ketiga, ujian dan harga ya, dibawakan Ibu Lani. Yang keempat, murid dan firman, dibawakan oleh siapa? Nah, ya, saudara Alex, yang sangat jelas dia memberikan bagaimana perbedaan antara pengikut Yesus dan murid. Nah, jadi hari ini kita tambah lagi, bukan murid saja tapi murid teladan ya. Nah, ini yang akan kita dapatkan. Nah, sekarang saya masuk di dalam pendahuluan dulu. Apa yang disebut dengan murid teladan itu ya. Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, kita sudah mendengarkan apa yang diberikan oleh Bro Alex ya minggu lalu. Kita sudah semuanya dipanggil ya, secara khusus dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anggota gereja. Nah, tidak hanya kita menjadi anggota gereja sebagai pengikut Kristus atau bahasa kerennya follower ya, umat biasa, tidak. Tetapi kita sudah dipilih secara khusus menjadi murid Kristus ya. Nah, ini yang kita dapatkan di dalam hidup kita, status kita murid Kristus. Nah, semua ini pasti ya, kita yang semua ini pasti mempunyai pengalaman menjadi murid. Kita ingat dulu di sekolah dulu ya, pasti kita juga pernah menjadi murid. Nah, masih ingat apa yang menjadi kewajiban murid? Kita coba ingat-ingat ya. Nah, murid wajib mendengarkan apa yang dikatakan guru ya. Itu. Kemudian murid wajib melakukan apa yang diperintahkan dan disuruh atau dikehendaki guru. Dan
murid wajib juga mengikuti apa yang oleh guru. Nah, guru menjadi teladan bagi kita. Dan akhirnya kita juga diingin jadi teladan bagi orang lain. Nah, demikian juga kita menjadi murid Kristus, ya, di mana akan Yesus. Kita tahu adalah guru agung kita. Kita juga wajib melakukan dan apa yang diperintahkan, apa disuruhkan oleh Yesus di dalam hidup kita, ya. Dan kemudian wajib mengikuti jejak, karya, dan perbuatan Yesus. Nah, kalau kita melihat di Yohanes 13:13, ya, nggak usah dibuka kitab suci dulu ya, dicatat aja karena kita terbatas waktu untuk membaca kitab suci terus. Saya akan mengatakan bahwa Yesus mengatakan di ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Aku guru dan Tuhanmu jikalau aku membasuh kakimu, ya, kamu pun wajib membasuh kaki, dikatakan. Nanti akan kita jelaskan, ya. Nah, Yesus di sini adalah menjadi teladan hidup kita sebagai muridnya, ya. Nah, jadi saudara, kita menerima pengajaran-pengajaran dari Yesus, ya. Kemudian kita dibimbing, dilatih, mengalami proses untuk tidak hanya sekedar menjadi murid, tetapi juga menjadi murid teladan, ya. Yaitu murid yang bisa menjadi contoh bagi orang lain melalui sifat, sikap, dan perbuatan kita. Nah, untuk itu penting sekali, ya, bagi kita untuk mengetahui, untuk mempelajari hidup yang aktual dari seorang murid, hidup yang sebenarnya dari seorang murid yang teladan. Nah, bagaimana seorang murid, ya, teladan bisa memiliki iman, kepercayaan, dan tanggung jawab terhadap Allah dan juga terhadap orang lain? Kitab Amsal memberi pengertian yang jelas tentang hal ini. Nah, terutama Amsal bab 3, Bapak Ibu, ya, sebagai bimbingan yang merupakan kumpulan nasihat, ya, perilaku untuk mendidik. Kita jawab kita dapatkan ketika kita melakukan hal itu. Nah, mari kita lihat, ya, satu persatu nanti. Sekarang kita lihat ada 7 unsur penting loh, ya, yang perlu dimiliki oleh seorang murid yang mau menjadi murid teladan. Unsur-unsur apa itu? Pertama, tentang ajaran. Kedua, tentang kesetiaan dan kejujuran. Ketiga, tentang kepercayaan kita. Keempat, tentang relasi kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kelima, tentang ibadat yang kita miliki. Keenam, disiplin hidup kita, didikan yang kita dapat. Dan ketujuh, kebijaksanaan. Ini 7 unsur yang penting bagi kita untuk kita dapatkan sebagai murid yang mau menjadi murid teladan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Ajaran. Nah, saya katakan tadi di Amsal 3 ayat 1 dikatakan, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya. Jadi dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, ajaran ini disebut Torah, yang berarti hukum Allah, ya, dalam hidup yang baik, benar, dan sehat. Jadi Amsal menasehati kita untuk tidak melupakan ajaran Tuhan, tapi mau memelihara di hati kita. Tidak hanya memelihara, tapi juga dipakai, ya, digunakan di dalam hidup kita. Nah, teman-teman, sebagai manusia yang hidup di tengah dunia yang banyak pengaruh, yang glamor, yang menggiurkan ini, kadangkala, ya, kita cenderung mudah melupakan ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Apalagi kalau kita sudah terlarut arus dunia. Nah, lupa deh. Kemudian kita cenderung juga melalaikan ajaran Tuhan yang sehat itu, ya. Kita lebih suka untuk memuaskan kedagingan. Ini biasa manusia, ya, yang ada di tengah dunia hidup yang dunia yang glamor ini, ya. Nah, ini menutup keinginan kehendak Allah di dalam hidup kita. Contohnya saja, Bapak Ibu, ya, hal-hal yang kita anggap sepele, yang sudah biasa kita lakukan di dalam hidup kita, kadang-kala kita tidak sadari, kita menutup kehendak Tuhan. Nah, sudah tahu tidak boleh bohong, tetapi tetap melakukan bohong. Ada juga orang mengatakan, Bu, nggak
kebaikan nggak apa-apa. Nah, ini dia. Ya kan? Bohong tetap bohong, ya. Tuhan ya tidak mau kita bertentangan dengan kebenaran. Apabila kita bertentangan apa yang dikehendaki Tuhan, namanya dosa. Dosa sekecil apapun upahnya apa? Saudara pasti tahu ya. Apalagi kecil-kecil setiap hari ditumpuk jadi banyak. Nah, itu ya. Ada lagi hal-hal sepele ya. Kita sudah tahu tidak boleh berselingkuh. Masih berselingkuh. Ya, berselingkuh tidak hanya Phil dan Will, tapi berselingkuh terhadap ya teknologi canggih ini dalam hidup kita ya. Kita mau doa, enggak kita ke sana. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu itu ada lagi yang kita tidak sadari juga ya, misalnya ya. Lebih suka kita mendengarkan gosip. Nah, ya. Saudara tahu gosip itu biasanya menjelek-jelekkan orang. Nah, makin digosok makin sip itu. Ya, kalau kita menerima. Apalagi tambah bumbu, tambah sip kalau kita mendengarnya. Nah, ini Bapak Ibu terkasih, ya. Inilah yang menghambat rencana dan maksud Tuhan di dalam hidup kita, yang bisa menghambat hal-hal begini. Apa tidak hanya membuat kita lupa akan yang baik, yang sehat ya, menghendak Allah untuk hidup kita yang baik, yang bahagia dan selamat. Maka perlu menjaga hati dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan seperti yang dikatakan Amsal 4 ayat 23 ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Nah, selain itu hati kita juga tempat menyimpan hal-hal yang kita rekam ya. Melalui mata kita melihat, melalui telinga kita mendengar, masuk di dalam pikiran, nah terus disimpan di hati. Syukur kalau hal-hal yang baik kita terima. Tapi kalau yang hal-hal yang ada di dunia yang mengotori, ya hati kita jadi kotor, Bapak. Ya, nah jadi hati juga tidak hanya untuk menyimpan, tetapi juga pusat emosi kita. Hati juga tempat Allah bertata di dalam hidup kita. Hati juga merupakan sumber mengalirnya aliran air hidup, ya. Nah, hati juga benteng pertahanan tubuh rohani, memerangi, menolak pengaruh jahat di dalam hidup kita. Maka hati perlu dijaga. Jangan sampai terkontaminasi dengan dunia yang kotor ini, ya. Hati harus dijaga bersih agar hidup memancarkan sinar cahaya kehidupan untuk menjadi teladan bagi banyak orang. Seperti yang Yohanes 7 ayat 28 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Nah, jadi hidup ya, kita melihat hidup kita ini ya perlu untuk mengalirkan aliran air hidup. Percaya kepada ajaran Tuhan, maka hati dan pikiran akan terjaga dengan baik, dan juga dari hati kita mengalir air hidup. Sehingga hidup menjadi sejahtera, sehat, dan panjang umur, ya, seperti yang dikatakan oleh Amsal 3 ayat 2. Kita akan mendapat umur panjang dan hidup kesejahteraan kita ditambah-tambahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita sungguh-sungguh memelihara ajaran dan juga di dalam kehidupan kita pelihara dan kita pakai. Saudara, pelindungan yang didapatkan ya merupakan anugerah buat cinta Tuhan dari hasil penerapan prinsip-prinsip pemuritan ini di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetiaan dan kejujuran. Amsal 3 ayat 3 mengatakan, janganlah kiranya kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu dalam lubuk hatimu. Ya, nah itu dikatakan sekarang kesetiaan dan kejujuran, saudara. Kasih ya. Jangan sampai Allah yang adalah sang kasih itu sendiri meninggalkan kita, Bapak Ibu. Begitu nasihat Amsal ya. Karena sebagai murid kita perlu tahu dan melakukan kejujuran dan kesetiaan terhadap apa? Terhadap panggilan hidup kita, prinsip hidup kita sebagai murid Yesus, ya, yang sudah menjadi pokok dasar hidup kita sebagai murid. Dan kemudian
kita harus jujur, setia terhadap relasi kita dengan Tuhan dan sesama saudara seiman, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita memiliki ya relasi dengan Tuhan baik, ya kita juga harus berelasi dengan saudara seiman kita dengan baik. Karena apa? Karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus yang harus saling mengasihi. Nah, kemudian kita juga harus setia dan jujur terhadap tindakan kita, ya. Nah, harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat, ya. Nah, juga ucapan dan tindakan harus sejalan. Jangan omong doang, tetapi harus apa yang kita ucapkan, demikian juga tindakan kita sejalan. Jadi 3 hal yang penting ini bagi seorang murid Kristus. Karena apa? Karena kesetiaan dan kejujuran ini menunjukkan belas kasih, Bapak Ibu. Ya, belas kasih yang memberi semangat membangun. Ya. Nah, juga mau melaksanakan tugas melayani terhadap apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Dengan rajin kita lakukan, dengan tekun, dengan jujur dan setia. Kita juga mau peka terhadap talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mau untuk terus-menerus ya melatih, mengembangkan, mengolah, ya digunakan supaya menjadi berkat bagi sesama, ya. Dan untuk juga membangun gereja kita untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Misalnya nih, ya kita punya suara yang bagus. Jangan disimpan sendiri. Masuk menjadi anggota KUR, ya. Gunanya untuk apa? Membawa pujian terbaik bagi Tuhan, ya. Dan Tuhan akan disenangkan. Kemudian kalau kita bisa memimpin misalnya, jadilah ketua lingkungan atau juga menjadi koordinator komunitas. Gunanya untuk apa? Ya memperkuat gereja kita, ya, dan juga meluaskan kerajaan Kristus di tengah dunia. Tetapi perlu diingat loh, kita harus perhatikan, kita melayani jangan suam-suam kuku. Jangan dikatakan hangat-hangat tahi ayam, ya. Yang membawa kita tidak setia dan tidak jujur terhadap Tuhan dan sesama. Itu harus diingat ya. Contohnya, sudah tahu kita mau menjadi lektor atau kita mau menjadi singer atau menjadi WL di komunitas. Tetapi ketika dijadwal tugas kan tidak hadir. Nah, ini menunjukkan ketidaksetiaan dan tidak jujur terhadap Tuhan dan terhadap sesama anggota kita. Nah, yang kedua adalah menyembuhkan. Ya, sebagai anggota Kristus mau mengerti dan peduli juga terhadap sesama anggota tubuh kita. Bila ada yang sakit atau mendapatkan masalah, ayo bersama-sama mengatasinya. Ya, nah menyembuhkan, mendoakan, meneguhkan atau menghibur bersama-sama. Karena ya tubuh Kristus ini ya sama dengan tubuh kita. Banyak anggotanya, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung. Coba salah satu anggota tubuh kita saja ya yang sakit. Contohnya nih, sakit gigi saja. Nah, saudara kalau sakit gigi apa yang sakit anggota tubuh kita yang lain? Kepala nyut-nyut, mata kunang-kunang, ya, selera makan gak ada, badan lesu, ya. Nah, itu yang saya juga alami. Maka ya kalau salah satu anggota tubuh kita yang sakit, kita semua terpengaruh, semuanya sakit. Demikian juga anggota tubuh apabila ada sakit, anggota yang lain juga membawa rasa sakit itu. Jadi kita juga harus ikut merasakan sakitnya anggota kita, ya. Sedih, maka bersama-sama mengatasinya agar mendapatkan bahagia bersama. Nah, yang ketiga adalah membawa damai, ya. Sebagai anggota gereja, kita ya harus hati-hati, ya, kalau berbicara hati-hati. Kenapa? Jangan cepat mengeritik. Apabila mengeritik, ya, apalagi kritiknya agak kasar. Nah, ini sangat tidak membawa damai. Karena kritik adalah salah satu benih ketidaksetiaan terhadap orang yang kita ajak bicara. Ya, mengkritik sebenarnya menyatakan kegagalan kita sendiri. Misalnya nih, mengkritik ketua lingkungan tidak becus bekerja. Hanya komplain doang. Padahal dia sendiri belum tentu bisa, ya kan? Nah, ini sebenarnya ya mengkritiknya tidak membuat damai.
Bahkan mengeritik itu bisa menjatuhkan semangat, mengendorkan kerajinan orang bekerja, ya, membuat orang luka batin, mengancam persatuan sesama anggota gereja. Nah, kalau mengeritik, hendaknya kita mengeritik itu membangun, memberi semangat, ya, yang mendapatkan tubuh semakin bersatu teguh, ya, semakin sehat, dewasa, dan senantiasa ada di dalam baik, keadaannya damai. Ini yang namanya membawa damai. Nah, teman-teman, di dalam pelayanan biasanya pasti ya ada masalah, nggak selalu mulus, ya. Ada hambatan-hambatan yang menimbulkan konflik-konflik kecil, itu sudah biasa, ya. Yang kadang kala mengendorkan semangat, ya, kerajinan kita. Kadang ada juga frustasi. Tapi ingat, jangan sampai mundur tanpa berita. Jangan, ya. Kita harus bertahan, tetap setia, ya. Andalkan Tuhan, karena di dalam komunitas kita ada di dalam naungan kasih Tuhan. Maka perlu tetap bersandar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, yang dialami dalam pelayanan, itu adalah hal biasa. Ya, Tuhan ingin menaikkan level iman kita sesungguhnya. Maka sebagai anggota tubuh Kristus perlu saling mengerti, bersatu hati, sepikir, sejiwa, sekasih dalam kasih Kristus. Dengan demikian akan didapat suasana nyaman dan damai, karena apa yang dilakukan tidak sia-sia di mata Tuhan. Ya, kita akan memperoleh apa yang dikatakan Ansel bab 3 ayat 4. Kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia boleh kita dapatkan. Saya punya pengalaman begini, ya, saya mau sharing, ya. Dulu banyak umat kita itu agak alergi persekutuan doa, benar? Ya, itu tahun 1997, ya. Nah, ketika itu saya mau bergabung di dalam komunitas doa Rosario lingkungan saya, ya. Ada beberapa anggota Rosario tidak menyukai saya karena saya anggota PD. Ya. Tetapi saya mau setia tetap hadir, ya. Dan sering mendaraskan doa-doa spontan untuk ujuk doa. Nah, pada awalnya mereka tidak suka. Kenapa? Karena doa saya dikatakan berbau karismatik. Tetapi lama-kelamaan mereka mau diam dan menerima. Bahkan meminta saya mendoakan mereka ketika sakit. Nah, apa? Itu tentu petanda akhirnya mereka menerima dan menghargai kehadiran saya. Nah, saudara yang terkasih, ini yang saya alami. Saya juga mengalami ketika mendoakan mereka itu ada rasa, ya, mereka mau menerima saya. Tentu juga saya mengalami kasih daripada Tuhan yang membuat saya boleh mengalami hal demikian. Amin. Nah, ini saudara, saya mengalami kasih penghargaan dari Tuhan dan juga dari sesama anggota doa Rosario. Sampai hari ini saya boleh, ya, ikut sudah 30 tahun lebih menjadi anggota doa Rosario di lingkungan kami. Puji Tuhan, ya, bertahan. Baik. Nah, itu hal kejujuran dan kesetiaan. Kita perlu ada jujur dan setia, ya. Nah, kemudian percaya. Saya membuat di sini trust. Trust ini lebih dari belief, ya. Percaya sampai di hati, bukan hanya di bibir saja. Amsal 3 ayat 5 mengatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, bahasa Ibrani, kata percaya ini mengandung arti ketergantungan yang mutlak, ya, dengan segenap hati. Biasanya manusia cenderung percaya diri sendiri, apalagi kalau dia pintar, dia hebat, dia berkuasa. Nah, dia akan sedikit sombong dan dia mau mengandalkan dirinya sendiri. Itu biasanya manusia, ya. Tapi saya percaya di sini tidak, ya. Nah, tetapi iman membuat kita mau percaya kepada Tuhan. Iman yang lemah atau kurang membuat kepercayaan kita juga tidak penuh, kurang juga. Maka kalau mendapatkan iman yang kurang ini, ya, kita tidak akan mengalami apa-apa yang kita harapkan dari Tuhan. Maka kita harus memiliki iman yang penuh, kepercayaan yang penuh pada Tuhan dengan segenap hati, ya. Apa yang akan kita alami?
Apabila kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, hidup di tengah dunia yang jahat ini, Bapak Ibu, yang akan kita alami, hidup kita kalah, hidup kita terluka, hidup kita hancur. Ini yang akan kita alami, ya. Nah, saya mau bersaksi, ya. Ini kisah nyata dari kakak ipar saya, ya. Kakak ipar saya itu kan laki-laki, ya. Dia seorang Kristen yang punya istri dan 3 orang anak laki-laki, semua Katolik, ya. Tetapi kakak ipar saya ini tidak dekat dengan Tuhan, bahkan tidak percaya pada Tuhan, karena dia merasa hebat, ya, merasa pintar, berkuasa di dalam keluarga besarnya, karena dia punya berhasil di dalam bisnisnya, hasil buminya, ya, sehingga dia apa-apa juga mengandalkan uang, saudara, ya. Jadi perkara apapun diselesaikan dengan uang. Nah, sedikit sombong, loh. Nah, akibatnya apa? Akibatnya anaknya itu manja karena diberikan uang terus. Tidak satu pun anaknya, ya, dapat sampai sekolah tinggi fakultas, saudara. Walaupun dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri, karena dia itu memang punya, ya. Nah, bahkan anak kesayangannya yang paling bontot laki-laki itu sangat dia sayang, SMP pun tidak tamat. Bahkan dia pemakai lagi, Bapak Ibu, ya, terkena narkoba. Nah, apa yang jadinya? Dia mengobati anaknya, ya, ke rehabilitasi di Jakarta ini. Saya merasa, ya, semua rehabilitasi ini sudah dimasukin, ya, oleh anaknya, tetapi satu pun tidak sembuh. Kenapa? Dia mengandalkan uang, tidak pernah mendampingi anaknya. Nah, itu, ya. Nah, apa yang dia lakukan lagi? Dia yakin anaknya bisa sembuh dengan uang. Lalu anaknya dikirim ke Australia berobat. Kembali, ya, tidak sembuh. Dia kirim anaknya ke Singapura berobat. Kembali, tidak sembuh, saudara. Ya. Kemudian dia penasaran. Dia memang pintar, ya. Bahasa UI juga pintar, ya. Nah, dia jual hartanya di Jakarta ini, rumahnya dan semua. Dia bawa istrinya dengan anaknya yang bontot ini berobat di China, ya, saudara. Apa yang terjadi? Dia pikir dia bisa berhasil di China. Dengan bahasa China bisa, hubungannya ada di China, ya. Apa yang terjadi? Belum 1 tahun, dia kembali. Dia sudah selesai, hartanya nggak ada. Apa yang dia mau lakukan? Hatinya terluka, anaknya tidak sembuh, malahan lebih dalam pakai narkoba. Ya. Hatinya hancur karena semuanya tidak berhasil, anaknya semakin makin hancur, menderita, tidak sembuh, maka makin dalam pemakaian narkoba, hidup sudah kalah. Dia saat ini menumpang di nomor anak nomor 2. Ya. Nggak ada, semuanya habis. Ya, dia tidak lagi mau melihat anaknya yang dia sayang itu. Lu mau jadi apa, kayak gelandangan, kayak keluar masuk penjara. Saudara yang terkasih, saya mau katakan, ya, mengandalkan diri sendiri karena kehebatan kuasa yang dulu. Hidup kalah, hidup luka, hidup hancur sampai hari ini. Nah, saudara yang terkasih, mari kita sebagai catatan kita, sebagai seorang murid Kristus, hiduplah dengan pengertian dari Roh Tuhan yang ada dalam kita. Ya. Jadi, kadar kepercayaan kita kepada Tuhan sebagaimana? Sepenuh hati, ya, bersandar kepada penyelenggaraan Allah dalam tugas yang dilakukan, hidup di jalan lurus yang benar, ya, bersama Allah di tengah dunia yang jahat ini. Jadi, kita harus sepenuh hati, hidup kita harus bergantung pada Tuhan sepenuh-penuhnya. Apapun yang kita lakukan dalam usaha, penyelenggaraan, dalam hal apapun, perlu mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Mohon Roh Tuhan memimpin hidup kita. Kita ingat pujian kerahiman ilahi. Saudara bisa nyanyinya? Yesus kau andalanku. Ya kan? Kalau kita bernyanyi, kita harus bernyanyi, ya, dengan sampai ke relung hati kita, bukan hanya di bibir saja. Karena nyanyian dalam
dalam nyanyian itu adalah disebut doa pujian, 2 kali nilai dikatakan. Kalau kita sungguh-sungguh bernyanyi. Maka kalau kita menyanyi itu harus sampai ke dalam hati kita. Karena di sanalah Tuhan mendengarkan kita. Karena Tuhan ada di hati kita. Ya, nah saudara, itu yang perlu kita ingat-ingat. Hiduplah di jalan yang benar dan lurus sebagai murid Yesus. Hindari hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Lakukanlah dengan usaha sebisanya, ya, walaupun sulit, walaupun berat, ya, usahakan, ya, lakukan dengan sebisa kita yang dan selebihnya serahkan kepada Tuhan. Ya, do your best and let God do the rest dikatakan. Gitu ya, Bu Honi ya. Mana Bu Honi? Yang jago, yang guru Inggris ya. Nah, do your best and let God do the rest. Ya, kita harus percaya Tuhan akan memberikan jalan kepada kita. Ada lagi istilah nih, ora et labora, ya kan? Kita bekerja sambil berdoa. Ya, anak-anak Tuhan atau murid-murid Yesus. Dengan demikian apa yang kita dapatkan dari Tuhan kalau kita melakukan hal demikian? Nah, ini Amsal 3 ayat 6b mengatakan, Allah membuat jalan kita tetap lurus sampai kita mencapai kepenuhan hidup kita. Bersama Tuhan kita boleh mengalami keselamatan hidup. Nah, oke, itu kepercayaan. Sekarang kita lihat relasi, bagaimana relasi kita sebagai murid terhadap Tuhan. Amsal 3 ayat 7 mengatakan, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, teman-teman, ketika kita membaca kitab suci, kita akan tahu siapa Allah dan siapa diri kita. Allah yang maha besar, maha kuat, maha kuasa, amat sangat mengasihi kita yang kecil. Apa kata Daud? Kita sekecil apa? Sekecil debu dikatakan, ya kan? Maka kalau kita menyadari kita kecil debu ini loh, hanya debulah aku, ya kan? Kita perlu mengandalkan Allah dalam segala hal di dalam hidup kita. Bergantung secara total kepadanya. Tanpa Allah kita tidak akan berarti apa-apa, ya. Kita perlu pupuk relasi kita dengan baik, ya, dengan Tuhan. Nah, bagaimana unsur-unsur terpenting di dalam berelasi dengan Tuhan? Kita lihat. Kita harus pertama takut akan Tuhan. Kedua, kita mau berpaling, ya, kepada Tuhan di dalam hidup kita di dunia yang ini kita harus berpaling. Jadi kalau kita melihat takut akan Tuhan artinya apa, Bapak Ibu? Bukan kita takut mendengar atau menyebut nama Tuhan kita langsung takut, bukan itu. Takut dalam istilah, kalau saya berikan istilahnya, saya sering menyebut kalau takut itu TTS kepada Tuhan. Apa itu TTS? Bukan teka-teki silang loh. Supaya mudah ingatnya saya buat TTS. Tunduk, taat, setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya, kita harus tunduk, taat, setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, kita itu relasi kita pasti akan tocor, ya, melekat kepada Tuhan. Nah, yang kedua mau berpaling, ya, kita mau berpaling kepada Tuhan terhadap hidup dunia yang kotor ini, ya. Kita tahu kita kadang-kala ya berbuat dosa, kadang kita tidak sadar, berbohong kecil-kecilan sampai begitu sering-seringan ya. Berpalinglah ya. Metanoia kepada Tuhan. Bertobat total, jangan setengah-setengah. Tobat ya tobat total ya. Penyangkalan diri, meninggalkan secara total keinginan diri kita, nafsu, ambisi, membuat diri kita semakin dikuasai duniawi, jangan ya. Ini memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tetapi kita sebagai murid harus belajar sedikit demi sedikit untuk meningkatkan ya kebersihan, kekudusan kita sehingga kita sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Karena Allah tidak dapat dicampurkan dengan hidup kita yang kotor, saudara. Ya, Allah kudus, Dia juga ingin kita hidup kudus sehingga terjalin suatu relasi yang akrab dan sejati ya dengan Tuhan, yang tak terpisahkan. Ya, roh kita akan menyatu dengan roh Allah. Ini yang sungguh-sungguh akan mendatangkan baik dalam hidup kita. Ingat, ada kisah di kitab suci, Sakeus
Maria Magdalena, ya. Siapa lagi? Matius pemungut cukai. Mereka itu ketika dipanggil Tuhan, ya, mereka mau bertobat, meninggalkan pekerjaannya, tidak kembali lagi di dalam pekerjaan-pekerjaan lamanya. Nah, kita juga harus begitu, ya. Sekali bertobat, langsung kita mau pegang, ya, relasi kita dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan itu, apa yang kita dapatkan di dalam hidup kita? Pasti baik, ya. Nah, Tuhan akan menyegarkan tulang-tulang kita, dan kita akan sembuh dari segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita, ya. Karena apa? Tulang ini penyangga tubuh kita yang berat ini, saudara. Perlu kuat, perlu segar. Maka, ya, tulang segar merupakan kekuatan bagi tubuh jasmani kita. Allah menginginkan tulang-tulang kita disegarkan, dikuatkan melalui kehadiran Tuhan yang kudus, ya. Nah, relasi kita yang baik dalam kasih dengan Tuhan mendatangkan suatu kegembiraan, sukacita di dalam hidup kita. Ingat, ada ayat mengatakan hati yang gembira adalah obat, ya. Maka segala sakit penyakit di dalam tubuh kita akan disembuhkan. Sembuh tubuh dan segar tulang kita. Ini yang penting di dalam relasi yang kudus dengan Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita lihat nomor 5, ibadat. Apa yang harus kita lakukan, ya? Kita miliki dalam ibadat. Murid Yesus hendaknya selalu bersyukur, beribadat di dalam doa, dan ikut perayaan Ekaristi, ya, yang merupakan itukah ketaatan kita, kesetiaan kita, dan memuliakan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita bersyukur, beribadat, memuliakan Allah di dalam hidup kita sehari-hari? Nah, ini dikatakan Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertamamu, dengan segala penghasilanmu. Nah, teman-teman sekalian, ya, harta itu tidak hanya uang, materi, tetapi hidup kita sepenuhnya nih, seluruhnya ini harta kita. Coba, ya, sekali kita mau donorkan mata, donorkan ginjal, donorkan hati, ataupun ginjal ataupun jantung kita, berapa harganya? Tidak ternilai. Ya, luar biasa, itulah hidup kita ini, harta yang luar biasa, tidak ternilai. Dengan hasil pertama, ya, tentu hasil dari pekerjaan kita, ya. Segala penghasilanmu. Nah, segala penghasilanmu ini tidak hanya duit ataupun materi, ya, tapi juga, ya, hasil buah pelayanan yang kita lakukan melalui karunia, melalui bakat, melalui ilmu, melalui keterampilan yang kita miliki. Semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang kalau kita melihat, ya, kasih, bersyukur, dan beribadat, memuliakan Allah melalui hidup kita sehari-hari, ya, dengan cara kita pertama menghormati Allah dengan hidup pribadi kita. Artinya apa? Dengan kata lain, kita mau menjaga kekudusan hidup kita, dan kemudian kita bawa persembahkan hidup kita yang kudus ini, ya, ketika kita datang bersyukur dan beribadat kepada Tuhan. Ya, ketika kita datang di dalam perayaan Ekaristi, kita persembahkan tubuh kita yang kudus, ya, sebagai persembahan yang bagi Tuhan, sebagai bagi Tuhan. Inilah yang sangat kenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ingat, kalau kita ke Ekaristi kita, ya, kolekte nomor 2, itu yang pertama. Ya, kolekte juga penting, ya. Nah, untuk menguatkan gereja kita, ya. Tetapi yang terpenting tubuh kita. Nah, kedua adalah menghormati Allah melalui kekayaan ciptaannya. Nah, teman-teman, Allah ingin kita memelihara, mengolah, dan, ya, melestarikan sebaik mungkin kekayaan yang ada di bumi ini, hasil ciptaan Allah. Tidak merusak hidup dan kekayaan dalam ciptaannya semena-mena, ya. Tidak menebang Tuhan, tidak menebang hutan, ya, sembarangan demi kepentingan diri sendiri yang mengakibatkan banjir. Tidak berburu atau membunuh, ya, hewan-hewan di laut misalnya, atau hewan-hewan di hutan sesuka hati sehingga menjadi langka dan punah, ya. Atau juga
ya kita bisa melakukan gerakan pantik form ya yang dianjurkan Romo Andang itu loh, dan tidak buang sampah sembarangan. Itu juga kita memuliakan Tuhan ya. Nah, Tuhan mengajak kita menjadi mitra kerja, memelihara, menjaga, mengolah dan melestarikan kekayaan ciptaannya ini dan menjaga keseimbangan hidup bersama. Nah, teman-teman, kita perlu berdoa. Doa apa? Untuk roh kesalehan kepada Tuhan. Agar senantiasa kita dibimbing untuk berbakti, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, ya, yang mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, memuliakan Allah juga mau menaruh belas kasih kepada sesama dan orang miskin. Orang miskin ini tidak saja orang miskin papa, ya, absolut, tetapi juga miskin jasmani, yang cacat, miskin rohani, ya, yang tidak diperhatikan orang, yang tersingkir, yang terbuang, ya. Siapa menaruh? Nah, ini kita lihat. Amsal 14:31 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, ia memuliakan Allah. Ya. Nah, Allah memberkati dan bermurah hati kepada kita supaya kita juga menjadi berkat dan bermurah hati kepada orang lain. Nah, ini yang Allah inginkan. Jadi Allah menginginkan setiap daripada kita mau bermurah hati kepada orang-orang kecil, ya, dan yang membutuhkan. Terlebih saat pandemi ini, ada banyak orang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan perhatian kita, membutuhkan kemurahan hati kita. Tuhan tidak ingin kita pelit, ya, berbagi kepada orang lain, ya. Tidak hanya berbagi materi, uang, tetapi juga bisa berupa makanan, ilmu, pengetahuan, keterampilan bagi orang lain yang berjuang saat ini, yang sangat sulit ini, ya. Dan juga tentu tidak pelit memberi maaf, ya, ampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, teman-teman yang mau berbagi, ya, bertambah kaya. Karena apa? Diberkati Tuhan. Itu memang kalau kita melihat banyak orang kaya bertambah kaya karena dia murah hati, saudara. Orang yang bersyukur pasti mau berbagi, maka hidup mereka semakin diberkati. Nah, kalau sudah demikian, apa yang kita peroleh? Ya, kita bisa lihat Amsal 3:10 mengatakan, lumbung akan penuh, bejana anggur meluap, dikatakan. Nah, artinya apa? Akan terus-menerus diberkati dalam hidup berkelimpahan, lahir dan batin loh Bapak Ibu. Rezeki untuk kebutuhan hidup berlimpah, tidak berkekurangan, ya. Nah, hidup kita, ya, penuh sukacita, damai, sejahtera. Ini yang kita dapatkan kalau kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup ini. Nah, sekarang kita lihat, ya, disiplin. Apa arti disiplin? Disiplin itu adalah nilai perilaku diri dan tanggung jawab terhadap apa? Terhadap ketaatan kita, kepatuhan kita, kesetiaan, ya, keteraturan hidup kita yang tertib. Nah, itu disiplin, ya. Ciri-ciri orang disiplin apa, Bapak Ibu? Taat peraturan dan selalu tepat waktu. Nah, ini dia, ya. Nah, apa Amsal 3:11 mengatakan? Janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan bosan akan peringatannya. Nah, teman-teman, hal disiplin ini mutlak perlu dimiliki oleh seorang murid, ya. Kita pernah nggak mengalami ditegur atau dimarahi guru? Ya, suatu sekolah pasti ada, ya. Nah, kalau yang baik enggak, biasanya nakal, ya. Semua itu untuk apa? Ya pasti itu untuk mendidik, ya, supaya hidup lebih baik dan disiplin. Itu sudah jelas, ya. Seperti Amsal 3:12 mengatakan, karena Tuhan memberi ajaran pada orang yang dikasihinya, ya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Jadi didikan yang diberikan Tuhan ataupun guru kita ataupun orang tua kita itu karena mengasihi kita, ya, untuk mendapatkan masa depan yang baik.
yang celah. Contohnya saja waktu belajar ditegur, dimarahin orang. Supaya apa? Kita naik kelas. Coba dibiarin gitu, pasti gagal, ya kan? Nah, naik kelas. Nah, misalnya lagi di bisnis kita gagal, bangkrut. Nah, apa? Supaya apa? Supaya diberikan pelajaran dalam hidup. Supaya lain waktu kita lebih hati-hati, lebih pintar, lebih cerdik pada perkara-perkara dunia yang sangat membuat kita menderita ini. Nah, contoh yang lain lagi, kalau kita mengalami sakit misalnya, sakit ya macam-macam ya. Seperti Ayub, sakitnya itu dicobai ya, diuji imannya oleh Tuhan. Tapi ada kita sekarang sakit banyak kan karena makan enak, Bapak Ibu ya. Terlalu enak makannya sehingga sakit kencing manis, sakit kolesterol, asam urat dan sebagainya ya. Nah, ini bisa juga mengingatkan kita akan mengurangi dosa kedagingan kita. Kita akan sadar. Nah, kita mau mengurangi dosa kedagingan kita. Nafsu rakus akan makanan itu akan dikurangi gitu ya. Nah, itu juga termasuk dosa rakus gitu. Karena kebanyakan ya makan enak, makanya sakit. Nah, begitu juga dalam hal-hal perbuatan dan hidup kita sebagai murid Yesus. Kadang-kala Tuhan Yesus memberikan teguran ya, supaya mendapatkan hidup yang baik dan selamat. Karena kasihnya kepada kita. Contohnya saya mau sharing. Ini sharing saya lagi nih. Dulu hidup saya itu sesuka hati saja. Jarang ke gereja setiap minggu, Bapak Ibu. Nah, ya, kenapa? Puncak dan kemana-mana ya. Sehingga kita berdua suami itu, ya kalau ke gereja boleh, kalau enggak, begitu ya. Jadi mau gue, begitu ya. Nah, nggak suka ditegur tuh saya, mudah tersinggung lagi. Dan juga saya masuk seorang suka khawatir dulu Bapak Ibu ya, suka juga penakut dan pesakitan. Sering sakit loh saya dulu. Nah, suatu kali hari saya mengalami kehidupan bahkan di ya ekonomi kami waktu itu jatuh minim. Hingga saya stres dulu ya. Kami pikirkan uang sekolah waktu itu kami masih butuh kontrak rumah, habis waktu kontrak rumah harus butuh duit, kemudian sakit, perlu ke dokter, wah nggak cukup duit ya. Jadi saya stres, membuat saya betul-betul ketakutan, merasuk sampai ke dalam relung hati saya. Saat itulah saya mulai ya mengalami suatu kesakitan. Karena apa? Karena stres berat, ya depresi itu membuat saya tidak enak makan, tidak nyenyak tidur. Sampai saya insomnia 2 tahun. Insomnia itu bisa sakit seluruh tubuh. Itulah yang saya alami. Jantung, darah tinggi, sakit mah, sakit kepala. Oh, itu titik terendah dari hidup saya, sehingga saya bertobat. Sejak itu saya mencari Yesus. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan tolong saya berdoa. Ya. Nah, apa yang saya dapatkan ketika saya mencari wajah Tuhan, Tuhan menolong saya. Saudara terkasih, sejak saat itu saya tidak mau lagi meninggalkan Yesus. Metanoia ya saya, ya. Nah, saudara terkasih, ketika saya hilang pegangan hidup, saya tidak sanggup, ya. Saya tidak bisa. Saat ini saya betul-betul memegang Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya, menjaga kehidupan saya. Saya bertobat. Sampai hari ini saya boleh mengalami hidup seperti ini semua karena teguran Tuhan ya terhadap diri saya yang cuek, malas ke gereja dulu. Ini yang saya alami. Puji Tuhan, saat ini saya boleh mengalami perubahan hidup yang baik, memiliki disiplin diri ke gereja terus, apapun buat doa terus ya, dan kuat dalam hidup rohani. Tidak mudah lagi stres, tidak mudah lagi khawatir, nggak ada rasa takut itu lagi. Semua hilang ya. Jauh dari hidup saya sekarang, luar biasa. Tidak juga sakit-sakitan, sehat lahir dan batin. Ini yang saya dapatkan di dalam hidup saya. Sungguh, Bapak Ibu ya, ini yang saya alami. Maka ya, saudara, teguran memang tidak enak dari Tuhan. Ya, dan tidak kita suka, tetapi ada baiknya bagi hidup kita. Kita menjadi lebih baik. Ya, apa yang kita alami
yang apa yang saya alami, ini yang saya dapatkan sekarang. Saya boleh berhadapan dengan saudara menjadi seorang seperti saat ini, luar biasa. Nah, kalau kita melihat Ibrani 12 ayat 5 dan 6 mengatakan begini, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingati, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan memberi pengajaran melalui hidup kita, melalui orang-orang terdekat. Ya, jangan putus asa karena kita tahu Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Saya mengalaminya, ya. Jadi kalau saudara mengalami seperti saya berat sekali, tidak usah khawatir, nggak usah putus asa, karena Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin kita mendapatkan hidup yang baik. Datang pada Dia, pasti Dia menolong. Ya, sesungguhnya apa yang kita peroleh nanti ketika kita akan mendapat tahu bahwa Tuhan betul-betul mencintai kita seperti yang saya alami. Saya tahu sekarang bagaimana Tuhan memberi saya sampai saya menjadi hidup sungguh bermakna. Saya merasakan saat ini. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Nah, oke. Sekarang nomor 7. Unsur ketujuh ini adalah kebijaksanaan. Amsal 1 ayat 7 dan Amsal 9 ayat 10 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Nah, kita hidup, fokuslah hidup kita kepada Tuhan. Ya. Kita harus fokus, hal lain di bawah itu. Fokus hidup pada Tuhan, ini penting. Tunduk, taat, setia kepada Allah dan firman-Nya. Yang saya katakan, TTS-lah kepada Tuhan dan firman-Nya. Ya. Nah, jadi kita akan mendapatkan hikmat. Ketika kita dibaptis, Allah telah memberikan sabta karunia kepada kita. Salah satunya adalah takut akan Tuhan. Ya, baru-baru ini kita juga ikut novena Pentakosta. Kita minta berdoa, ya, 7 karunia termasuk takut akan Allah. Jadi, ketika kita mau mengolah apa yang kita sudah dapatkan daripada Tuhan, maka hidup kita akan berhikmat, memiliki hidup bijaksana. Karena hikmat bijaksana itu hanya berasal dari Tuhan. Roh takut akan Tuhan akan membawa kita hidup dipenuhi hikmat kebijaksanaan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Bagaimana kita mau mengolah. Caranya begini, ya teman-teman. Berdoa dan percaya kepada Tuhan. Aktifkan hidup doa. Sediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Jalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Hiduplah selalu dekat dan melekat dengan Tuhan. Nah, dan juga percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Miliki iman yang penuh. Jadi iman yang kita miliki itu bukan hanya dihayati, bukan hanya yang dinikmati saja, ya, tetapi kita perlu mengaktifkan iman kita, ya, sampai memiliki iman pengharapan. Kemudian perlu baca firman Tuhan dan laksanakan. Aktif membaca kitab suci, pelajari ya firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan laksanakan, pakai di dalam hidup kita sehari-hari. Maka hidup akan mampu menjadi seperti Tuhan Yesus, to be like Yesus. Karena dengan berdoa dan membaca sabda Allah ya dengan hati percaya, maka Roh Kudus akan menuntun dan memampukan kita untuk berani melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Hidup dari hari ke hari akan semakin bertambah baik, ya, akan bertambah benar dan berhikmat seperti Yesus. Seperti yang dikatakan di Lukas 2 ayat 52. Boleh dicatat dan nanti baca Bapak Ibu, ya. Yesus, siapa yang mendidik membina dia? Ya orang tuanya, Bunda Maria, Santo Yosef, ya. Dan dia sungguh-sungguh menghafal kitab Taurat, ya, sungguh-sungguh berdoa dan membaca semuanya firman itu, ya, firman Allah, maka dia sampai semakin besar, semakin berhikmat, bertambah besar, bertambah berhikmat, semakin dikasihi Tuhan dan manusia yang ada sekitarnya. Nah,
Karena di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 15-16 mengatakan apa? Firman Allah itu ilham yang datang dari Tuhan yang memberikan hikmat untuk mengajar kita, untuk mendidik, untuk mengubah, ya, perbuatan menjadi oleh Roh Tuhan menuntun kita, ya, ke arah keselamatan dalam iman akan Yesus Kristus. Dengan demikian apa yang kita peroleh dalam hidup kita ketika kita, ya, mengalami pengolahan, kita akan mendapatkan seperti 3 ayat 13-24. Hidup berkhidmat, kita akan hidup lebih dari sampai hidup kita akan lahir dan batin, ya. Saya sehat lagi sekarang. Maksudnya kekayaan hidup ini kita akan mengalami damai, hidup sejahtera, hidup yang sukacita, itu kaya hidup namanya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian hidup dihormati, dihargai oleh Allah dan sesama kita. Hidup menjadi pohon kehidupan di mana kita tempat untuk orang minta nasihat. Wah, luar biasa, ya. Hidup diberkati Tuhan. Dan hidup dikasih oleh Allah dan juga oleh orang-orang yang ada sekitar kita. Itu yang kita dapatkan di dalam hidup kita kalau kita mau, ya, takut akan Allah, mau percaya dan membaca sabda Tuhan. Amin. Nah, itu 7 unsur yang perlu kita dapatkan di dalam hidup kita sebagai murid yang mau menjadi teladan. Sekarang kita lihat teladan seorang murid, ya. Arti teladan tadi saya sudah katakan kelakuan yang pantas ditiru, ya. Kelakuan yang pantas untuk ditiru. Ada 3 macam, ya, teladan yang bisa diberikan oleh murid, yaitu pertama hidup iman yang positif yang boleh kita, ya, tampakkan dalam hidup kita. Yohanes 13 ayat 15, ya, yang dikatakan oleh Yesus, ya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, jadi teman-teman, sebab aku telah memberikan teladan padamu, ya, supaya kamu juga berbuat sama seperti itu. Yesus memberi contoh untuk murid-muridnya bagaimana hidup sebagai seorang murid, mau melayani dengan sikap rendah hati, ya, mau rendahkan level diri, gengsi kita, tidak pilih-pilih orang untuk melayani, ya, seperti Mother Teresa kita lihat. Dia tidak pilih-pilih orang terbuang, ya. Dia sehatkan. Nah, seperti Yohanes, ya, ini contoh, ya, contoh yang paling baik. Paus kita, Yohanes Paulus kedua, yang telah ditembak oleh ahli Aceh. Saudara masih ingat di tahun 1981, ya. Nah, akhirnya setelah sembuh dari rawatan rumah sakit, Paus datang ke penjara, ya, mengampuni ahli Aceh. Saudara bisa lihat wajah ahli Aceh. Bagaimana melihat Paus? Begitu terkejut, begitu terpesona. Akhirnya apa yang diperbuat oleh ahli Aceh, melihat apa yang dilakukan oleh Paus, keluar dari penjara, dia mau untuk berubah diri. Dia mau mengikuti Yesus. Luar biasa, ya. Dia menjadi murid Yesus. Oleh karena mengikuti yang meneladani Paus. Nah, sebagai murid kita juga diminta Yesus melakukan hal-hal serupa, menjadi teladan yang pantas dicontoh dan pantas diikuti orang. Yang kedua, memberi kesaksian iman, ya. Nah, penting teladan dari kita. Ini kita lihat, ya, siapa ini? Ini adalah wanita Samaria yang telah diberikan air kehidupan oleh Yesus di sumur Yakub. Ketika dia sudah menerima dari Yesus, dia tergerak untuk memberikan kesaksian imannya kepada orang-orangnya Samaria. Sehingga, ya, mereka percaya, ya, menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu bersaksi, saudara. Luar biasa. Demikian juga kita saat ini diinginkan Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam melakukan pewartaan, membawa orang-orang mengalami pertobatan agar mengalami hidup sukacita, ya, terlebih saat pandemi ini. Ya, banyak orang saat ini mengalami keterpurukan hidup oleh COVID-19, hidup khawatir, stres, ketakutan, ya,
Saat ini perlulah kita memberikan kelegaan bagi hidup mereka. Walau saat ini kita tidak bisa bergerak keluar bebas, tapi kita bisa memakai HP, kita bisa memakai Zoom. Ya. Ada pengalaman saya, ya kami teman-teman membuka Zoom untuk mendoakan teman kami yang sakit di rumah sakit. Akhirnya dia bersemangat dan sembuh, saudara. Nah, demikian juga kakak saya di Sumatera, ya sakit COVID, ya dia telepon saya, dia tidak bisa Zoom. Nah, melalui telepon saja kita berikan semangat. Saya memberikan semangat. Dia takut tidur malam-malam. Rasanya mau mati, dia katakan. Saya katakan, Tuhan menjagamu malam. Jangan takut. Semangat, kalahkan COVID, saya katakan. Saya berdoa untuk dia. Minta Tuhan Yesus mendampingi dan sebagainya ya. Berikan semangat melalui HP. Akhirnya dia keluar dari krisis. Melewati krisis dan sembuh, saudara. Penting kita memberikan ya pewartaan kepada orang-orang yang membutuhkan saat ini. Kita memberikan contoh untuk diikuti orang. Yesus bersabda untuk murid-muridnya menjadi terang dan garam dunia. Kita adalah terang dan garam dunia, menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan, membawa kabar Injil bagi orang-orang, menggarami orang-orang yang hidupnya tawar, saudara, sia-sia ya. Hidup mengalami supaya hidup baik, hidup sukacita dan bermakna dan selamat. Di dalam Lukas ya 10 ayat 3, di mana kita tahu orang Samaria yang begitu luar biasa menolong saudara ya. Ketika lihat orang itu, bagaimana kita juga demikian ya. Murid Yesus, Tuhan ingin kita melakukan seperti orang Samaria ini. Terlebih saat pandemi ini, karena banyak orang mengalami penderita. Kita tidak melihat apa sukunya, apa bangsanya, apa agamanya. Yang Tuhan ingin kita lakukan. Nah, terakhir saudara yang terkasih, kita lihat menyatakan Yesus kepada dunia. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Nah, saat pandemi ini banyak orang yang terpuruk ekonominya, saudara. Nah, ada seorang teman kami, ya pengajar Shekinah ya saudara. Dia membuka satu warung kecil-kecilan di suatu tempat yang sangat murah harganya untuk orang-orang yang kurang mampu, dengan lauk pauk yang bergizi. Silakan. Sekarang warungnya teman-teman kami juga bergabung untuk membantu bersama-sama. Nah, yang saya mau katakan adalah cahaya kemuliaan Tuhan ditampakkan melalui kemurahan hati dari teman-teman kita semuanya. Ini yang juga yang Tuhan inginkan dari kita. Maka Paulus mengatakan, menjadi teladan yang baik dikatakan kepada Timotius. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Ini saya boleh minta satu orang membacanya. Siapa kira-kira? Regina membaca. Ayo, baca. Ini terakhir loh. Oke, baik. 1 Timotius bab 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, terima kasih. Ya, inilah Paulus mengingatkan Timotius ya. Timotius itu anak muda ya. Dan juga kita sebagai murid-murid Yesus di zaman now ini ya, untuk tidak perlu pedulikan penilaian orang terhadap kita ya, murid-murid Yesus. Yang penting memiliki rohani yang dewasa. Paulus menginginkan Timotius juga pada kita menjadi teladan melalui ini loh. Nah, perkataan, tingkah laku, kasih, kesekian, sucian saya jabarkan di sini ya. Perkataan ya, harus keluarkan kata-kata yang baik ya, yang membangun. Nah, kelakuan ya, kelakuan yang harus menjadi teladan dalam kasih ya. Mengasihi Tuhan juga mau mengasihi sesama dengan iman. Iman yang setia ya, iman yang teguh, memberikan contoh
Ya, ini pantas ya memberikan contoh bagi hal-hal yang positif bagi orang lain. Dalam kesucian, hidup yang suci menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Ya, itu penting. Pelayanan, melayani dengan rendah hati sesuai karunia masing-masing daripada kita, itu yang diinginkan. Nah, kemudian dapat dipercaya, milikilah integritas diri kita. Ya, semangat kerajinan. Nah, sedikit lagi. Semangat kerajinan tidak boleh kendor ya. Terus bersemangat, api Roh Kudus ya. Nah, selesai kita ingat kembali ya. Jadi kehidupan dan teladan seorang murid yang baik perlu memiliki 7 unsur ini. Dengan ya teladan melalui perkataan, kelakuan, kasih, iman, setia, kesucian, pelayanan, integritas diri, dan semangat yang diinginkan Paulus bagi kita semua. Ini untuk mengingatkan kembali apa yang sudah saya jabarkan tadi. Ya, selesai sudah pengajaran kita malam hari ini. Oke, sekarang kita harus masuk sharing. Apa yang harus kita sharingkan? Sharingkanlah sikap murid terhadap Allah dan sesama yang paling sulit saudara lakukan apa? Ya. Dan mengapa sulit? Bagaimana mengatasi kesulitan itu? Ya. Dan kemudian teladan baik yang apa yang paling menonjol saudara miliki dari 8 teladan yang tertulis tadi ya dari Santo Paulus. Nih,